Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama Ibu Mulia Arif, Ibu dari STKIP PGRI Bangkalan. Di pertemuan pertama kita kali ini, Ibu akan memberi materi atau menjelaskan sebuah materi mengenai sistem perekonomian. Nah, Ibu akan memberikan video pembelajaran yang akan Ibu jelaskan terhadap kalian materi tentang sistem perekonomian. Ibu harap kalian sudah menyediakan peralatan alat tulis kalian untuk menyimak atau merangkum materi yang akan Ibu jelaskan. Selamat menyaksikan materi yang Ibu jelaskan. Sebelum kita lanjut membahas materi mengenai sistem ekonomi, Ibu akan mengulas kembali tentang permasalahan ekonomi. Karena materi sebelumnya berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, apa sih inti dari permasalahan ekonomi tersebut? Ada yang masih ingat atau sudah ada yang lupa? Jadi, permasalahan inti ekonomi adalah di mana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, masalah ekonomi ini dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang. Di sini, negara berkembang berusaha mengatasi masalah ekonomi untuk meningkatkan pendapatan per kapita serta mensejahterakan masyarakat. Sedangkan negara maju di sini untuk mempertahankan kemajuan ekonomi serta mutu konsumsi sehingga masyarakat semakin sejahtera. Nah, yang perlu dicatat adalah untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut dengan menggunakan cara tertentu. Nah, caranya adalah dengan menjalankan sistem ekonomi. Mari kita simak penjelasan mengenai sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu apa sih? Dalam suatu negara, terdapat sebuah perekonomian untuk menyokong kehidupan masyarakatnya. Dan di balik perekonomian itu, terdapat sistem yang berfungsi untuk mengatur jalannya ekonomi di negara tersebut. Pada dasarnya, sistem ekonomi merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka untuk mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Sistem ekonomi itu mempunyai berbagai fungsi loh, dimulai dari sebagai dorongan untuk berlangsungnya kegiatan produksi, sehingga mengatur pembagian hasil produksi tersebut, lalu juga menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa itu sistem ekonomi. Sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam sistem ekonomi. Sebenarnya ada banyak berbagai macam sistem ekonomi di berbagai negara. Namun secara garis besar, sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai negara yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi campuran. Mari kita simak video yang akan Ibu jelaskan mengenai materi tersebut. Nah, untuk pertemuan kita pertama ini, Ibu hanya akan menjelaskan dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi komando. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ekonomi tradisional terdapat pada masyarakat yang cara hidupnya masih tradisional. Dan juga mereka memproduksi sendiri barang-barang yang mereka perlukan loh secara sederhana karena mereka belum mengenal sebuah teknologi. Nah, kegiatan mereka ini dilakukan berdasarkan sebuah tradisi, sehingga mereka tidak ada usaha untuk memperoleh sesuatu yang baru, karena mereka menganggap apa yang mereka miliki itu sudah memadai. Dan sistem ekonomi tradisional juga mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama, kegiatan ekonomi hanya mengendalikan sektor pertanian. Yang kedua, belum mengenal perdagangan, hanya sedikit menggunakan modal. Dan juga sistem ekonomi tradisional juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki adalah menimbulkan rasa kekeluargaan dan gotong royong masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, serta pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga masyarakat tidak dibebani target yang berat. Nah, kelemahannya adalah masyarakat dengan pola yang statis, serta hasil produksi yang terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya. Serta kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya adalah sistem ekonomi terpusat atau komando. Nah, dalam sistem ekonomi komando ini, peran pemerintah lebih dominan loh. Dan juga
putusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Masyarakat tidak diberi kebebasan dan kesempatan untuk berusaha. Adapun ciri-ciri dari ekonomi komando. Yang pertama, perencanaan ekonomi, kegiatan produksi dan pengawasan secara terpusat, central planning. Yang kedua adalah sumber ekonomi, semua milik pemerintah. Dan yang ketiga adalah milik perseorangan, tidak ada kecuali barang-barang yang sudah dibagikan. Yang keempat adalah jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur juga oleh pemerintah. Dan yang kelima adalah kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. Yang keenam, harga dan tingkat bunga ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi komando. Kelebihan dari sistem ekonomi komando adalah di sini pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, serta kebutuhan masyarakat terpenuhi secara menyeluruh karena pendistribusiannya diatur oleh pemerintah. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya adalah inisiatif dan kreativitas perorangan dalam sistem ekonomi terpusat tidak dapat berkembang sehingga menghambat kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi, serta hak milik perseorangan tidak diakui.